Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 7 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai kebijakan dalam pembangunan ekonomi. Perkenalkan, saya Yusarita dan tentunya saya tidak sendiri dalam presentasi ini. Saya bersama teman-teman saya yaitu pertama Azara Salsabila, Dewi Rosalina, Dita Nurhaliza, Hikmat Ria, Rafaela Intan Kasanda, Sita Dwi Putri, dan Zelika Putri Amelda. Baiklah, ini adalah empat pokok dari pembahasan kami. Sebelum memasuki pokok pembahasan ini, kita harus tahu apa sih kebijakan pembangunan ekonomi tersebut. Oke, pembangunan ekonomi ini merupakan suatu proses perubahan yang berkesinambungan dalam perekonomian suatu negara atau daerah dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi kebijakan dalam pembangunan ekonomi itu merupakan seperangkat aturan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengarahkan perkembangan ekonomi tersebut. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kebijakan pembangunan ekonomi ini ada empat. Yang pertama itu kebijakan moneter, yang kedua itu kebijakan fiskal, ketiga itu kebijakan harga, yang keempat itu kebijakan perdagangan. Empat kebijakan ini tuh harus sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi yang yaitu mencakup peningkatan pendapatan nasional, produktivitas, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat. Selain itu, kebijakan pembangunan ekonomi ini juga perlu mempertimbangkan aspek kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, baik secara material atau ekonomi maupun spiritual atau kualitas hidup dan kebahagiaan. Baiklah, kita langsung saja masuk ke pokok pembahasan pertama, itu kebijakan moneter dalam pembangunan ekonomi. Oke, kebijakan moneter ini adalah tindakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengendalikan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian dan peredaran uang dengan beberapa tujuan utama. Yang pertama itu kebijakan moneter bertujuan untuk mencapai keseimbangan domestik yang mencakup pertumbuhan ekonomi yang stabil, stabilitas harga, dan pembangunan yang merata dalam negeri. Yang kedua itu tujuannya adalah mencapai keseimbangan eksternal, yaitu berarti menjaga keselarasan dalam neraca pembayaran internasional. Selain itu, kebijakan moneter ini juga ditujukan untuk mencapai tujuan ekonomi makro yang lebih luas, seperti menjaga stabilitas ekonomi yang dapat diukur melalui tingkat kesempatan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kesemuanya ini tuh merupakan upaya untuk mencapai kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih untuk user Lita. Perkenalkan, nama saya Rafaela Intan Kasanda. Di sini saya akan menjelaskan pengertian kebijakan moneter menurut para ahli. Yang pertama ada dari M. Natsir. Menurut beliau, kebijakan moneter merupakan segala tindakan atau upaya bank sentral untuk mensugesti perkembangan variabel moneter, termasuk uang tersebar, nilai tukar, suku bunga, dan suku bunga kredit, untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kedua ada Muana Nanga. Pengertian kebijakan moneter menurut beliau merupakan kebijakan yang dilakukan sang otoritas moneter menggunakan mengendalikan jumlah uang tersebar dan tarif suku bunga untuk mensugesti taraf permintaan agregat dan mengurangi ketidakstabilan ekonomi. Yang ketiga ada dari Sadono Sukirno. Kebijakan moneter merupakan langkah-langkah bank sentral untuk mensugesti jumlah penawaran uang dan suku bunga pada perekonomian menggunakan tujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan sang bank-bank perdagangan. Yang terakhir ada dari Perry Warjio. Kebijakan moneter menurut beliau merupakan kebijakan otoritas moneter atau bank sentral pada bentuk agregat moneter untuk mencapai perkembangan aktivitas ekonomi yang dilakukan menggunakan memperhatikan daur kegiatan ekonomi, sifat ekonomi suatu negara, dan faktor ekonomi mendasar lainnya. Next. Baik, tujuan kebijakan moneter di sini ada 6. Yang pertama ada menjamin stabilitas ekonomi, yang kedua ada mengendalikan inflasi, yang ketiga ada meningkatkan lapangan pekerjaan, yang keempat ada melindungi stabilitas harga barang di pasar, yang kelima ada menjaga keseimbangan neraca pembayaran internasional, dan yang terakhir ada mendorong pertumbuhan ekonomi. Next. Baik, di sini ada jenis kebijakan moneter. Jenis kebijakan moneter di sini ada 2. Yang pertama ada kebijakan moneter ekspansif dan kebijakan moneter kontraktif.
Kebijakan moneter ekspansif ini merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah saat ekonomi melemah dengan caranya itu dengan meningkatkan anggaran pemerintah serta menurunkan bahkan meniadakan pajak. Sedangkan kebijakan moneter kontraktif ini merupakan kebijakan yang berbanding terbalik dengan kebijakan moneter ekspansif. Dia dengan menurunkan anggaran pemerintah dan menaikkan pajak. Di sini ada contoh kebijakan moneter di Indonesia. Yang pertama ada pelaksanaan kredit langsung oleh Bank Indonesia. Yang kedua ada penyediaan fasilitas overdraft. Dan yang terakhir ada penerbitan surat utang negara. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya. Baiklah, terima kasih kepada Rafela. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dita Nurhaliza. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dalam pembangunan ekonomi. Baiklah, pengertian dari kebijakan fiskal dalam pembangunan ekonomi adalah kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes, yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa depresiasi besar atau Great Depression yang terjadi pasca Perang Dunia Pertama pada tahun 1929. Menurut Keynes, pemerintah suatu negara sebenarnya punya hak mengatur pengeluaran dan pemasukan sebuah negara dengan menetapkan pajak dan membuat kebijakan demi ekonomi makro negara. Adapun dari segi definisinya, pengertian kebijakan fiskal adalah kebijakan yang diambil pemerintah demi menjaga pemasukan dan pengeluaran negara tetap stabil, sehingga perekonomian negara bisa bertumbuh dengan baik. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan kebijakan fiskal yang memiliki 4 poin, yaitu menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama, tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu mempengaruhi seluruh sektor ekonomi dan memperbaiki masalah di dalamnya mulai dari sektor korporat, perbankan, hingga usaha mikro. Poin yang kedua yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tujuan kebijakan fiskal salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Poin yang ketiga yaitu menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand, sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dari monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak tidak bertanggung jawab. Dan poin yang terakhir, poin keempat, yaitu mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi lebih baik bagi pelaku pasar modal, utamanya investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Saya Hikmat Ria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis dari kebijakan fiskal. Jenis dari kebijakan fiskal itu sendiri terbagi menjadi 3, diantaranya itu dari segi teoritis. Dari segi teoritis berarti kebijakan ini didasarkan pada teori-teori atau konsep-konsep yang diambil dalam bidang ilmu yang sedang diamati tersebut. Untuk dari segi ini terbagi menjadi 3 lagi, terdapat kebijakan fiskal fungsional, yaitu kebijakan yang diambil demi meningkatkan kualitas ekonomi secara makro. Lalu terdapat kebijakan fiskal disengaja, yaitu dengan fungsi untuk menghadapi masalah tertentu, misalnya pandemi atau krisis ekonomi. Lalu terdapat fiskal tidak disengaja. Kebijakan ini berupa penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi sektor non-pemerintah. Lalu terdapat dari segi penerapannya, yaitu terdapat kebijakan fiskal ekspansif, yaitu kebijakan yang diambil pemerintah saat ekonomi melemah dengan menaikkan anggaran belanja serta menurunkan atau meniadakan pajak. Lalu terdapat kebijakan fiskal kontraktif, untuk menurunkan belanja pemerintah dan menaikkan pajak. Selanjutnya yaitu dari segi neraca pembayaran terdapat kebijakan fiskal seimbang,
Kebijakan yang diambil untuk menjaga keseimbangan pemasukan dan pengeluaran negara. Lalu terdapat kebijakan fiskal surplus, kebijakan yang diambil ketika pemasukan lebih banyak dari pengeluaran. Lalu terdapat kebijakan fiskal defisit, yaitu regulasi fiskal guna mengatasi kekurangan pemasukan dibanding pengeluaran. Lalu yang terakhir terdapat fiskal dinamis, yaitu kebijakan ekonomi yang diambil sewaktu-waktu saat negara membutuhkannya. Lalu terdapat contoh dari kebijakan fiskal di Indonesia, yaitu terdapat tax amnesty, kebijakan suatu pembebasan pajak berupa pengurangan atau peniadaan dalam kurun waktu tertentu bagi masyarakat yang mau melaporkan harta kekayaannya. Lalu terdapat subsidi BBM dan gas. Lalu yang terakhir terdapat penetapan harga eceran tertinggi. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari kebijakan harga dalam pembangunan ekonomi. Definisi harga menurut para ilmuwan yaitu sejumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa, atau jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Harga keseimbangan adalah harga di mana baik konsumen maupun produsen sama-sama tidak ingin menambah atau mengurangi jumlah yang dikonsumsi dan dijual. Atau dengan kata lain yaitu permintaan sama dengan penawaran. Jika harga di bawah harga seimbangan, terjadi kelebihan permintaan, sebab permintaan akan meningkat dan penawaran menjadi berkurang. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Saya Azahra Saksabila akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tujuan umum kebijakan harga. Yang pertama itu adalah berorientasi pada laba. Nah, di setiap perusahaan atau badan usaha yang berorientasi pada laba selalu mempunyai tujuan akhir, yaitu pencapaian laba yang sebesar-besarnya dan menekan pengeluaran seminimal mungkin. Yang kedua itu ada tujuan berorientasi pada volume. Yang dimaksudkan di sini adalah agar harga yang ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume, penjualan, atau pangsa pasar. Nah, yang ketiga itu ada berorientasi pada citra, yaitu penetapan harga yang bertujuan untuk membentuk citra atau image produk dari suatu usaha. Misalnya, dengan memberikan harga paling rendah untuk menambahkan image murah pada produk yang ditawarkan. Nah, selanjutnya itu ada tujuan khusus kebijakan harga. Yang pertama itu ada market penetration atau penetrasi pasar. Adalah sebuah cara bisnis mengukur seberapa banyak produk atau jasa yang digunakan oleh konsumen dibanding jumlah total pasar untuk produk yang ditawarkan. Salah satu contohnya, ketika produsen menjual tas dengan target market anak muda perempuan. Yang kedua itu ada market scheme. Adalah salah satu hal yang paling penting yang harus diperhatikan oleh para pelaku usaha. Skimming yang dimasukkan di sini adalah strategi penetapan harga dengan cara memasang harga yang tinggi pada saat awal peluncuran produk. Nah, yang ketiga itu adalah laba dan investasi. Merupakan pengukuran yang paling penting bagi pengiklanan karena pengukuran didasarkan pada sasaran iklan dan menunjukkan pengaruh yang nyata dari upaya periklanan terhadap bisnis. Nah, yang terakhir itu ada promosi untuk upaya yang memberitahukan atau menawarkan produk atau jasa dengan tujuan menarik calon konsumen untuk membeli atau mengkonsumsinya. Dengan adanya promosi, produsen atau distributor mengharapkan kenaikannya angka penjualan. Contohnya, seperti yang sering kita temui orang memproduksikan produknya di sosial media. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya. Sebelumnya perkenalkan saya Zelika Putri Amelda. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis kebijakan harga. Langsung saja. Yang pertama itu ada kebijakan penetapan harga berbasis biaya. Nah, kebijakan penetapan harga berbasis biaya ini menghitung biaya produksi rata-rata untuk barang atau jasa, kemudian memperhitungkan margin keuntungan yang diinginkan perusahaan. Nah, kebijakan ini merupakan pendekatan tradisional untuk melakukan bisnis karena mempertimbangkan biaya melakukan bisnis secara langsung dan dapat disesuaikan. Jika harga bahan yang dibutuhkan untuk produk naik, maka cukup untuk menaikkan harga barang secara proporsional. Yang kedua yaitu ada kebijakan penetapan harga
berbasis nilai. Nah, untuk beberapa perusahaan harus menanggapi apa konsumen bersedia membayar untuk suatu produk. Untuk menentukan berapa harga ini, perusahaan akan melakukan riset pasar tentang ekspektasi pasar, preferensi konsumen, dan penawaran pesaing. Penetapan harga berdasarkan nilai mencoba memahami faktor-faktor tertentu yang membedakan barang secara spesifik. Nah, untuk mencapai ini bisa dengan cara, ada 3 cara. Yang pertama itu ada berfokus pada tertentu, yang kedua itu ada mempelajari persaingan yang ada, dan yang terakhir itu ada penetapan harga untuk nilai tambah. Selanjutnya yaitu ada kebijakan penetapan harga berdasarkan permintaan. Permintaan konsumen memiliki sifat yang berbeda-beda tergantung produknya. Kebijakan penetapan harga berdasarkan permintaan memaksimalkan keuntungan dengan menanggapi berbagai perilaku konsumen yang ditemukan di pasar. Ada beberapa faktor umum terkait permintaan yang dapat menentukan harga pasar. Ada 3 faktor umumnya. Yang pertama itu ada permintaan elastisitas, yang kedua itu ada penetapan harga otomatis, dan yang terakhir itu ada kurangnya persaingan. Nah, dan yang terakhir itu ada kebijakan penetapan harga berbasis persaingan. Bisnis mungkin menggunakan kebijakan penetapan harga berbasis persaingan untuk menanggapi apa yang dikenakan pesaing untuk produk serupa. Ketika penetapan harga didasarkan pada persaingan, perusahaan mempertimbangkan segmen pasar mana yang ingin menarik dan pesaing dari mana yang berusaha untuk mengambil pangsa pasar. Kebijakan penetapan harga berbasis persaingan dapat bermanfaat karena merupakan cara sederhana untuk menentukan harga. Ini juga bisa akurat dan beresiko rendah karena perusahaan memahami berapa yang sudah dibayar konsumen untuk apa yang ditawarkan. Slide selanjutnya. Dampak dari kebijakan harga. Langsung saja, yaitu yang pertama itu ada kebijakan harga berdampak pada produsen dan konsumen. Yang kedua itu ada konsumen menderita rugi karena membayar dengan harga lebih tinggi dan mendapat barang yang kurang. Yang ketiga itu ada produsen menerima pendapatan yang lebih banyak alias berpotensi untung. Dan yang terakhir itu ada pemerintah mengeluarkan biaya sebesar selisih harga minimum atau harga dasar dengan harga equilibrium. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dewi. Baik, di sini saya, Dewi Rosalina, akan membawakan materi mengenai kebijakan perdagangan dalam pembangunan ekonomi. Perdagangan merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan transaksi barang atau jasa di suatu wilayah. Aktivitas perdagangan tidak hanya dilakukan di suatu negara, tetapi juga dilakukan secara internasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan akan barang atau jasa. Kebijakan perdagangan merupakan langkah dan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan tujuan mengatur struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional agar sesuai dengan apa yang dikendalikan oleh pemerintah. Baik, di sini ada tujuan kebijakan perdagangan luar negeri dan perdagangan dalam negeri. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri. Dengan adanya perdagangan luar negeri, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi di negeri sendiri. Yang kedua, ada memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Sebab utama kegiatan perdagangan di luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun satu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama, jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tapi ada kalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri. Yang ketiga, ada transfer teknologi modern. Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern. Yang keempat, ada peningkatan kualitas pelayanan dan fasilitas perdagangan. Dalam negeri akan mendorong produksi barang atau jasa domestik meningkat, mendorong laju pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan lapangan pekerjaan. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke,
Oke, baik. Saya Sita Dwi Putri akan menjelaskan mengenai kebijakan perdagangan terhadap impor, yang mana yang pertama itu kebijakan tarif. Tarif adalah sejenis pajak yang dikenakan atas barang-barang yang diimpor. Kebijakan tarif ini bertujuan agar membantu barang produksi dalam negeri meningkatkan daya saingnya di pasar, sehingga konsumen tidak hanya membeli barang-barang yang berasal dari luar negeri saja, tetapi juga membeli barang produksi dalam negeri. Yang kedua ini kebijakan kuota impor. Kebijakan kuota adalah pembatasan jumlah suatu barang yang bisa diimpor dalam satu periode tertentu. Kebijakan kuota impor dilakukan sebagai upaya untuk melindungi industri nasional agar mampu bersaing dengan barang impor dan mencegah pasar domestik dipenuhi produk luar negeri. Nah, salah satu bentuk kebijakan kuota impor ini adalah pemerintah melakukan pembatasan kuota impor daging sapi untuk menstimulasi pembangunan sektor peternakan. Yang ketiga ini kebijakan larangan impor. Kebijakan larangan impor merupakan kebijakan yang melarang kiriman barang dari luar negeri dengan maksud dan tujuan tertentu. Terdapat dua kategori barang yang menjadi kriteria larangan impor, seperti barang berbahaya atau barang rusak atau cacat. Nah, di Indonesia, jenis barang yang dilarang diantaranya gula dan beras jenis tertentu, bahan perusak lapisan ozon, bahan obat dan makanan, serta bahan berbahaya racun atau B3. Selanjutnya ini kebijakan perdagangan terhadap yang mana adalah ban premi. Nah, kebijakan ini diambil oleh pemerintah sebagai langkah untuk memajukan ekspor. Nah, ada banyak bentuk pemberian premi yang dimaksud, mulai dari pemberian bantuan dana produksi, pembebasan pajak, pelatihan inovasi produk, hingga fasilitas teknologi lainnya yang menunjang produksi. Yang kedua ini larangan ekspor. Nah, larangan ekspor dilakukan untuk menstabilkan harga pasar pada waktu tertentu. Selain itu, stok barang terbatas menjadi salah satu indikator yang dilihat pemerintah agar stok barang dagang nasional terpenuhi. Pemerintah juga melakukan larangan ekspor untuk barang atau komoditas tertentu, seperti bahan baku mentah, contohnya nikel, mineral, timah, dan lain-lain, untuk terjaganya hilirisasi di dalam negeri. Yang ketiga ini adalah kebijakan dumping. Nah, kebijakan dumping adalah penetapan harga barang yang diekspor lebih murah dibandingkan harga jual di dalam negeri. Kebijakan ini bertujuan untuk memperoleh pangsa pasar yang lebih luas karena harga barang yang dijual lebih rendah, sehingga mampu menarik pihak importir dalam perdagangan internasional. Nah, kebijakan dumping sendiri sudah jarang dipakai oleh beberapa negara, termasuk itu Indonesia. Baik, itu saja penjelasan singkat saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, setelah selesai kami bahas mengenai pokok pembahasan kami tersebut, dapat kami simpulkan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi ini merupakan instrumen penting dalam mencapai tujuan pembangunan. Kebijakan yang tepat dan efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pendapatan, dan mengurangi kemiskinan. Namun, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi, antara lain yaitu pertumbuhan ekonomi yang belum stabil, pemerataan pendapatan yang belum merata, dan kemiskinan yang masih tinggi. Oke, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.